Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sahabat-sahabat semuanya. Saya doakan sahabat-sahabat semuanya yang sedang mengalami sakit, anxiety, psikosomatis, gangguan asam lambung dan GERD segera diberikan kesembuhan dan bisa menjalankan kehidupan seperti biasanya. Karena saya tahu siapapun yang menderita penyakit ini pasti stres, pasti lelah, capek. Itu pasti yang dirasakan. Dan keinginan orang yang mengalami sakit ini hanya satu, biasanya ingin sembuh, hanya itu. Di video kali ini saya hanya ingin bercerita kepada sahabat-sahabat semuanya pengalaman yang saya dapatkan, pengalaman yang sangat berharga yang Allah berikan kepada saya, sehingga sampai hari ini minimal saya bisa berbagi kepada sahabat-sahabat semuanya agar sahabat-sahabat semuanya tidak merasa ketakutan lagi. Karena dulu waktu saya mengalami sakit itu masih jarang sekali mentor ataupun orang yang mengalami sakit ini. Jadi seperti sendirian merasa sakit ini. Kalau yang sekarang ini karena media sosial juga semakin canggih, jadi bisa cepat mengerti apa sebenarnya penyakit ini. Tapi waktu dulu waktu saya mengalami itu masih jarang sekali orang yang merasakan penyakit ini. Dan di video ini saya akan bercerita. Konten ini sifatnya agak sensitif karena membahas masalah mental. Ini menurut pengalaman yang saya alami, sahabat-sahabat. Mungkin sahabat-sahabat yang sudah parah pasti akan mengalami perasaan ini. Jadi dulu sebelum saya mendapatkan kesembuhan, salah satu ketakutan yang saya derita yaitu adalah takut diri kita ini akan gila, sahabat-sahabat semuanya. Kenapa saya mempunyai pemikiran takut gila? Karena anehnya perilaku-perilaku yang sudah tidak rasional lagi yang kita lakukan. Ketakutan-ketakutan yang sudah tidak rasional lagi. Saya mendengar burung hantu takut, sahabat-sahabat semuanya. Kejatuhan cicak saya takut. Kemudian saya tidak berani sholat, terutama sholat Jumat, karena saya fobia sosial. Kemudian saya tidak berani lagi pergi ke kondangan, ke hajatan. Saya lebih nyaman berada di kamar, lebih senang berada di kamar. Saya tidak suka nongkrong. Saya tidak berani ke pasar. Saya ketakutan ketika mendengar berita tentang kematian orang meninggal. Pokoknya nyamannya saya di rumah. Sekedar ngobrol pun dengan sahabat kita ataupun kerabat kita itu pun tidak nyaman, apalagi dengan orang-orang yang banyak, itu sangat tidak nyaman sekali. Makan juga selalu mantap, jadi seperti bukan diri kita lagi. Kita ini sudah seperti hidup merasa bukan diri kita lagi. Karena itu sifatnya yang tadinya saya ini termasuk orang yang sering suka nongkrong, orang yang sering ngumpul bersama teman-teman, termasuk sedikit banyaknya saya juga agak pemberani di segala hal. Kemudian mental saya juga bagus. Kenapa saya merasa takut gila? Karena semua itu hilang.
semua itu hilang dan digantikan dengan hal-hal yang aneh. Jadi ada perasaan bahwa jangan-jangan saya ini akan gila kan gitu, karena sudah tidak seperti diri saya seperti dahulu. Itu yang menyebabkan saya mempunyai pikiran takut gila, apalagi dengan sensasi-sensasi yang ada di fisik saya itu menambah saya semakin stres. Dan jika diberobatkan di pihak medis, di kedokteran, saya hanya menderita penyakit asam lambung. Dan pada waktu itu penyakit asam lambung belum terlalu terkenal seperti sekarang, masih jarang. Setiap pindah ke rumah sakit lagi, ya penyakitnya hanya asam lambung itu. Itu yang membuat saya semakin stres dan saya semakin punya pikiran, apa jangan-jangan saya ini akan gila. Seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Dan saya merasa tidak ada kesembuhan lagi karena sudah terlalu lama saya sakit, hampir 5 tahun saya menderita itu. Jadi mungkin saya ini akan gila, seperti itu. Jika mengingat masa-masa dulu itu, saya tertawa karena ketidakngertinya saya ataupun karena pengalaman yang belum saya dapat. Itu yang membuat saya tertawa. Hal-hal yang aneh yang saya alami itu membuat saya tertawa. Yang tadinya pemberani, yang tadinya tidak, yang tadinya periang, yang tadinya sering ngobrol dengan sahabat-sahabatnya, kok ini berubah menjadi penakut. Itu yang membuat saya tertawa. Penyakit ini luar biasa, mampu merubah karakter seseorang yang tadinya ceria, yang tadinya pemberani itu menjadi penakut, menjadi pemalu, tidak mau keluar bersama teman-temannya. Itu yang membuat saya tertawa. Hingga hari ini pun saya kadang-kadang jika mengingat itu saya sering tertawa. Luar biasa penyakit ini, mampu merubah karakter, mampu merubah sifat. Tetapi sahabat-sahabat semuanya, saya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan diberinya sakit ini mampu sedikit banyaknya merubah karakter saya yang tadinya emosional, yang tadinya arogan, yang tadinya emosional tinggi, marah, kemudian tidak punya rasa sabar, egois. Itu lambat laut diturunkan, walaupun ya masih ada, tetapi hampir 70% karakter saya itu hilang. Karakter yang negatif itu hilang. Dan sekarang saya coba lagi untuk tambah menerima pemberian dari Allah ini, rasa sabar, rasa lebih menerima ini saya pelajari lagi supaya saya lebih bisa menjadi orang yang bermanfaat, terutama di video-video saya ini bisa menjadi manfaat untuk orang lain. Karena tujuan saya membuat video-video seperti ini yaitu ingin berbagi kepada sahabat-sahabat semuanya, karena saya tahu penyakit ini luar biasa. Selain fisik, psikis kita terganggu. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya yang mengalami hal seperti saya ini, usahakan jangan panik. Itu hanyalah anxiety karena terlalu banyaknya pikiran di kepala kita, terlalu banyak sampah di kepala kita. Kemudian ada saatnya memang seseorang itu tidak mampu lagi mengendalikan pikiran dan emosinya. Akhirnya banyak sekali yang dirasakan sehingga kita berpikirnya negatif seperti yang saya alami ini, seperti takut gila ini. Bukan hanya itu, sebenarnya masih banyak lagi, tapi tidak akan saya jelaskan di sini. Ini saya hanya membahas masalah perasaan saya yang takut gila. Ini mental kita yang lemah pada saat itu. Saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya yang mengalami perasaan ini, tenang, jangan panik.
ini hanyalah pengelolaan pikiran kita yang salah, kemudian ketidakmampuan kita menerima informasi ataupun terlalu sering putus asa kita berobat putus asa karena tidak ada tanda-tanda untuk sembuh. Tapi yang perlu teman-teman pahami, ini tidak berbahaya dan tidak akan menyebabkan teman-teman gila jika teman-teman ini kemudian merubah pola pikirnya, merubah sifatnya. Yang perlu harus kawan-kawan pahami adalah menyadari saja, tidak usah terlalu panik, menyadari bahwa kita memang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berpikir positif, kemudian dekatkan kita kepada Allah, kemudian jaga pola pikir kita, jaga stres kita, kemudian jaga pola makan, olahraga, kemudian carilah kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti saya contohnya, ketika saya ketakutan hal itu, saya mendekat, karena saya muslim, saya lebih mendekat ke agama saya bergaul kembali dengan teman-teman saya, tapi yang lebih berkegiatan positif seperti mengaji, kemudian banyak kegiatan-kegiatan positif yang saya kerjakan, yang tadinya takut, tapi lama-lama dengan seiringnya berjalannya waktu, ditambah lagi dengan masukan-masukan spiritual dari guru agama, itu menjadi saya semakin kokoh kembali, menemukan kembali kehidupan saya dengan versi yang sekarang yang lebih sabar, walaupun ya masih ada, karena namanya kita manusia masih ada emosi, masih ada ini, tapi tidak separah dulu seperti itu. Jadi kawan-kawan tidak usah panik, tidak usah khawatir. Jika ada perasaan itu, ingat itu hanya anxiety dan bisa disembuhkan dengan cara kita selalu berpikir positif, kemudian berkegiatan positif, kemudian menerima penyakit ini, terus kemudian jangan panik, olahraga, istirahat yang cukup. Hanya itu kawan-kawan. Mungkin ini yang bisa saya bagikan ke sahabat-sahabat semuanya. Ini video ini tadinya sudah saya ingin buat, cuman saya takut jika teman-teman tidak bisa menerima ataupun malah ketakutan. Saya hanya ingin saya mencoba untuk menguasai dulu materi ini supaya teman-teman tidak ketakutan ketika melihat video saya. Karena orang yang mengalami anxiety tinggi ini akan sensitif sekali. Tujuan seseorang berkata ini, penderita ini menangkapnya lain, itu yang saya takutkan. Tapi kalau yang sudah agak sembuh ataupun yang belum parah, itu mungkin bisa mengerti. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya mampu memahami, menyerap apa yang saya sampaikan ini, dan bisa menjadi kesembuhan untuk sahabat-sahabat semuanya. Jika dalam membuat video ini atau perkataan saya kurang berkenan, saya mohon maaf. Video ini hanya saya buat khusus untuk penderita anxiety, gangguan mental, bukan penyakit lain. Mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.